Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ananda Nisama Paradewi, mahasiswi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah menarik geologis di balik fluktuatifnya harga minyak. Ya, ada apa sebenarnya dengan minyak dan gas bumi? Pertanyaan pembuka yang sangat menyulut kejadian yang sama, tak pernah absen untuk berulang kembali. Di kali putaran dan redupnya sang legenda, sumber energi tua yang selalu jadi primadona. Seperti yang tertera pada cuplikan berita berikut, harga minyak kembali merosot. Berdasar hukum dasar ekonomi, kerugian terjadi jika harga jual kurang nilainya dari banyaknya jumlah pasokan yang tersedia. Sejumlah pasokan tersebut berasal dari produksi migas non konvensional dengan pelaku utamanya yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Anjloknya harga minyak dan meluasnya wabah virus corona diprediksi akan mengganggu jalannya investasi di sektor hulu migas Indonesia. Padahal, tren konsumsi minyak di Indonesia naik tiap tahunnya, yang sayangnya sektor kegiatan produksi dan realisasi cenderung menurun tiap tahun. Mengapa hal itu bisa terjadi di tengah gencarnya kampanye penggunaan energi terbarukan, yang konon katanya zero waste alias tidak ada emisi pengganggu lingkungan hijau? Kita harus ingat bahwa masa transisi tidak bisa dilakukan dengan begitu cepat dan ringkas di negeri ini. Mengejar ketertinggalan ekonomi saja sudah sulit dicapai, apalagi menjaga kestabilan pasokan sumber energi dengan mencari substituen yang tepat, di mana jumlah energi yang dihasilkan akan sebanding dengan sang penguasa energi, yaitu migas. Banyak yang bilang cadangan migas Indonesia diperkirakan akan habis beberapa tahun lagi. Pernyataan tersebut kurang tepat, teman-teman. Indonesia memiliki 128 cekungan migas dan baru 54 yang dieksplorasi. Dari jumlah cekungan yang tereksplorasi tersebut, baru 18 yang berproduksi, yang berdasar hitungan memiliki cadangan sekitar 3,5 miliar barel. Lalu gimana sih? Tadi katanya produksi migas non-konvensional melimpah, terus kenapa perlu sumber cadangan baru? Jadi, pada dasarnya, hidrokarbon atau yang sering disebut sebagai minyak dan gas bumi, dalam geologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migas konvensional dan migas non-konvensional. Migas konvensional adalah minyak dan gas bumi yang telah berpindah dari batuan induk source rock ke dalam batuan reservoir. Di batuan reservoir yang berpermeabilitas relatif tinggi, hidrokarbon terperangkap oleh kondisi struktur ataupun stratigrafi. Migas konvensional dapat diproduksi melalui teknologi pengeboran vertikal biasa. Sedangkan migas non-konvensional adalah minyak dan gas bumi yang termuat dalam batuan induk ataupun telah pindah dan bergabung di batuan reservoir lain yang berdekatan. Batu tersebut berpermeabilitas relatif rendah sehingga produksi jenis migas ini memerlukan teknologi tinggi dan biaya yang lebih mahal, yaitu teknologi produksi tersier dengan melakukan pemboran horizontal. Dilanjutkan dengan membuat perekahan melalui penembakan fluida campuran air dan zat kimia dalam lapisan target atau hydraulic fracturing. Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk menemukan cadangan migas yang berpotensi memiliki nilai ekonomis, sedangkan eksploitasi bertujuan untuk mengangkat migas ke permukaan. Seorang geologis akan melakukan analisa struktur susunan batu pada area bawah permukaan dengan melakukan pemetaan komposisi, struktur, dan sifat-sifat fisik batuan untuk mengetahui keberadaan migas berdasar hasil interpretasi analisa drill cutting dan core. Geologis akan mengidentifikasi dan mengukur sumber daya hidrokarbon di bawah permukaan, serta memberikan evaluasi sifat fluida formasi dan sifat batuan untuk identifikasi karakteristik reservoir, dan memonitor distribusi fluida yang berubah selama siklus hidup sumber daya minyak bumi. Kemudian, hasil interpretasi geologis tersebut dilanjutkan oleh geofisis untuk dilakukan survei seismik sehingga kondisi bawah permukaan bumi dapat terpetakan. Kegiatan pengeboran yang dilakukan pada eksplorasi akan memproduksi sampling untuk diamati oleh seorang geologis. Data yang diperoleh melalui pengeboran dan sampling tersebut ditransformasi menghasilkan peta stratigrafi daerah pengeboran. Peta ini dapat membantu untuk mengetahui susunan batuan dan ketebalan cadangan migas. Pemetaan geologi yang dilakukan geologis bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir berupa peta geologi. Peta ini akan memberikan gambaran mengenai penyebaran batuan induk dan batuan reservoir, serta struktur geologi suatu daerah, sehingga diperlukan kemampuan geologis dalam membaca peta topografi, mengoptimalkan penggunaan kompas, mengukur dan menggambar jurus, kemiringan lapisan batuan, identifikasi batuan, membuat penampang geologi, hingga melakukan interpolasi. Kebutuhan konsumsi energi migas yang sangat tinggi oleh manusia memicu terjadinya pengembangan teknologi yang baru dalam menjangkau cadangan potensial lain yang diprediksi mampu memenuhi demand tersebut. Di antaranya, subsea connect system dalam area kerja offshore atau laut lepas untuk menurunkan total modal dan biaya operasional terkait dengan produksi migas laut dalam, akuisisi data seismik mutakhir,
pengurasan minyak tahap lanjut atau Enhanced Oil Recovery (EOR). Adalah pengolahan minyak yang berasal dari metode pengurasan minyak dengan menggunakan bantuan energi luar reservoir berupa injeksi fluida tertentu ke dalam reservoir. Bisa dengan injeksi panas, kimiawi, dan lainnya. Dan yang lebih menggembirakannya lagi, penerapan teknologi Capture and Storage (CCS) juga akan diterapkan pada industri migas. Metode CCS ini merupakan teknologi baru untuk mereduksi pemanasan global dengan melakukan pengurangan emisi karbon dioksida ke atmosfer. Tidak selaras dengan pesatnya pengembangan teknologi baru di sektor migas, penerimaan teknologi baru berikut dengan resikonya masih belum bisa disambut dengan baik, sehingga berdampak pada kurang menariknya sisi investasi di sektor migas. Akibatnya hasil produksi dan kinerja menjadi stagnan. Seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini, produksi migas lesu karena mendapati keringnya hasil pengeboran di beberapa titik wilayah eksplorasi Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan hengkang dari tanah air karena penemuan sumur kering, seperti yang terjadi pada Fine Orient Energy Corp yang meninggalkan blok East Jabung di Jambi. Beberapa kasus sumur kering terjadi karena salah objek target, terbatasnya batuan induk, kebocoran akibat overpressure, struktur geologi yang kompleks, lokasi reservoir yang sangat jauh dari permukaan, hingga terlambatnya struktur yang terbentuk. Di samping itu, transformasi peran dari geologis juga sangat diharapkan dalam menunjang kegiatan eksplorasi sebagai kunci dari pergerakan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan fokus diantaranya, eksplorasi offshore secara masif di deep water yang didasari oleh belum ditemukannya temuan cadangan migas dalam jumlah besar. Penemuan raksasa terakhir adalah lapangan Abadi pada tahun 2000 dan lapangan Banyu Urip tahun 2001. Optimalisasi sumur tua juga perlu menjadi konsentrasi utama, karena faktanya terjadi penurunan laju angka produksi migas di Indonesia yang cukup tinggi. Tantangan lain bagi seorang geologis yaitu melakukan integrasi analisa geologi onshore dan offshore melalui kejadian tektonik, pemanfaatan dalam akses data yang tergolong sulit, interpretasi data geologi informatif yang akurat, dan riset serta review data lapangan. Peralihan tren, penemuan migas dari yang mulanya dominan di darat atau onshore menjadi di laut atau offshore, membawa angin segar mengenai potensi era keemasan kedua bagi Indonesia. Data Outlook Energi Indonesia 2018 menyebutkan kebutuhan energi di Indonesia pada 2050 mencapai 4.569 juta setara barel minyak, dengan konsumsi bahan bakar minyak 40,1%. Dan juga banyak wilayah lain yang prospektif akan sangat berdampak pada meningkatnya cadangan migas di Indonesia, seperti penemuan di Blok Senoro, Blok Natuna, serta di berbagai blok migas lainnya. Pada akhirnya, kita sebagai warga negara Indonesia mampu berdaulat melalui energi secara mandiri dan dapat menjalani rutinitas harian tanpa perlu khawatir akan kekurangan energi. Migas untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.